Pak, ini kan kemarin pasca pelantikan Ketua APDSI, Pengurus APDSI Korea Selatan. Nah, secara umum visi misi yang akan dibawa ke depan 5 tahun ke depan APDSI ini apa nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi tentu APDSI ini kan salah satu organisasi yang besar di Kabupaten Konawe Selatan. Kenapa saya bilang dia besar? Karena penggeraknya ini kan 336 kepala desa yang aktif di Kabupaten Konawe Selatan. Tentu dengan hadirnya pemimpin yang baru, tentu visi misi itu pasti bahwa selama ini Pak yang kita kenal di Konawe Selatan ini, APDSI sejak berdirinya ini kan sedikit dia mengalami ketergangguan dengan karakter dan mental kan, dan bukan saya terganggu. Hari ini kami melihat sudah rusak dengan adanya mungkin oknum-oknum baik dari lembaga maupun mungkin yang lainnya yang selalu dijadikan objek di pamflet bahkan di lapor Pak, dengan dengan dalil bahwa kepala desa ini mengelola anggaran yang tidak transparan. Tentu alhamdulillah dengan hadirnya kami sebagai pengurus baru, semua sistem kita akan perbaiki. Kita akan kembalikan marwahnya, di mana kami kepala desa sebagai pelayan, sebagai pengayom. Tentu semua ini kita akan tunjukkan kan bahwa dengan hadirnya APDSI ini tentu semua pihak kita akan jadikan sebagai kerjasama yang baik, kemudian kerja keras dan kolaborasi baik di kalangan internal maupun di eksternal, kan seperti itu. Kemudian kolektivitas masing-masing kades dengan kepengurusan APDSI seperti apa? Ya alhamdulillah, kalau berbicara konektivitasnya, alhamdulillah baik secara langsung maupun secara mungkin media sangat luar biasa, sehingga kemarin ini alhamdulillah kalau berbicara sejarah APDSI ini Pak, saya ini kan termasuk komisioner kemarin, masih aktif, tapi karena aspirasi dan permintaan teman-teman kepala desa di Konawe Selatan untuk kita lakukan penyegaran revitalisasi, ya, sehingga kemarin terjadi kita melakukan musyawarah daerah khusus tepatnya di Kecamatan Laya, Desa Ambesea, dan alhamdulillah kita kemarin 4 calon, dan juga saya dipercayakan untuk terpilih menahkodai organisasi ini. Dan setelah itu, setelah kami melakukan komunikasi dan silaturahim baik secara langsung maupun secara mungkin lewat media, ini luar biasa. Ini adalah awal dari sinergi kita, bagaimana bisa kita memahami karakter kepala desa satu dengan yang lain, sehingga itu tentu kita akan jadikan satu persepsi dan satu kekuatan untuk membawa organisasi ini, supaya kita bisa dikenal, kemudian bisa kita mempersatukan semua yang ada di baik di skop internal APDSI itu, internal maupun di eksternal. Nah, terkait dengan pengawasan ini kan biasanya sebelum-sebelumnya banyak kepala-kepala desa yang terjerat dana korupsi begitu, dana desa Pak. Nah, APDSI Konsel sendiri dalam 5 tahun ke depannya bentuk pengawasannya supaya tidak ada kades-kades yang terjerat korupsi bagaimana Pak? Ya itu artinya saya kan punya cara sendiri dalam menakodai organisasi ini, bahwa insya Allah dengan dipercayanya saya untuk menakodai organisasi ini, insya Allah saya pastikan tahun depan bahwa saya tidak mau lagi kepala desa di Konawe Selatan sebagai objek, ya, objek yang akan dipamflet maupun yang terlapor. Tetapi itu tidak harus kita menjaminkan tanpa harus
ada hal-hal yang harus kita lakukan, di mana kita ini kepala desa kan punya regulasi, punya aturan, punya proses. Tentu itu tadi Pak, bahwa saya akan melakukan konsolidasi ke setiap desa dalam hal program saya. Tiap kecamatan saya lakukan silaturahim, sekaligus juga momen itu kita akan melakukan suatu pembekalan bahwa di mana selama ini kita akan flashback Pak, kita akan mereview apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi itu kan tidak mungkin Pak ada akibat tidak ada penyebabnya. Tentu itu kita akan perbaiki sistem dulu semua, sehingga mengembalikan itu selama ini yang sudah terganggu baik karakter maupun mental, bahkan rusak, sudah dirusak ya, itu kita akan mengembalikan. Dan mengembalikan itu tidak harus mengembalikan tidak harus membalikan telapak tangan, tetapi itu butuh proses. Tapi insya Allah dalam kepemimpinan saya ini sudah kurang lebih hampir 1 minggu Pak setelah saya dilantik tanggal 22 dikukuhkan. Mulai bergerak gitu Pak? Iya, insya Allah saya akan bergerak. Itu semua kita akan perbaiki sistem, dan saya pastikan insya Allah Pak, saya tidak mau lagi kepala desa itu menjadi objek yang akan dilapor tanpa substansi Pak, tanpa proses yang benar. Dan saya pastikan itu ketika ada kepala desa, kita sudah konsolidasi, melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kita mengembalikan marwahnya yang sesungguhnya kepala desa. Dan ada oknum-oknum juga yang tidak ini, ya tegas Pak saya sampaikan bahwa saya orang pertama yang kena atensi, baik di internal inspektorat maupun di penegak hukum. Kalau dia tidak mau ikut satu sistem yang akan kita bangun untuk kepentingan dan untuk kebersamaan, dan untuk bagaimana kita bisa kuat, bagaimana bisa kita hebat, bagaimana bisa kita menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar, bersih, kemudian melayani dengan prima. Ya kalau kita tidak tenang, itu kan harus kita lakukan itu Pak.